Halo Soccermania, pastikan tonton sampai tuntas karena ada 28 informasi penting hari ini yang gak boleh kalian lewatkan. Mari kita bahas. Kita mulai dari berita pertama. Laga uji coba internasional mempertemukan Aljazair versus Uruguay berakhir imbang tanpa gol di Allianz Stadium, Turin. Sepanjang 90 menit, kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang bersih dengan lini belakang tampil lebih dominan dibanding lini depan. Hasil ini menjaga tren solid kedua tim jelang turnamen besar berikutnya, terutama dalam hal pertahanan. Sama-sama dari Afrika, Maroko tampil lebih tajam dibanding Aljazair. Maroko menang 2-1 atas Paraguay dalam laga uji coba internasional di Stade Boulaye de l'Elysée. Setelah babak pertama tanpa gol, Bilal El Hanos di menit ke-49 dan Nail El Ainoui di menit ke-54 membawa Singa Atlas unggul cepat di awal babak kedua. Paraguay baru bisa membalas lewat Gustavo Caballero di menit ke-88. Di akhir laga, Maroko kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu tim Afrika yang stabil. Ketajaman serupa juga ditunjukkan Austria saat menjamu wakil Asia. Austria menang susah payah 1-0 atas Korea Selatan dalam laga uji coba internasional di Ernest Happel Stadion, Wina. Gol tunggal dicetak Marcel Sabitzer pada menit ke-48 yang jadi pembeda di laga ketat ini. Korea Selatan mencoba merespon lewat Song Heung-min, tapi lini depan mereka kurang tajam. Austria menjaga rekor kandang tetap solid, memperlihatkan mereka bukan lawan yang mudah ditembus di Wina. Skor tipis 1-0 ternyata menular ke laga lainnya. Pantai Gading menang susah payah 1-0 atas Skotlandia dalam laga uji coba internasional di Hill Dickinson Stadium. Nicolas Pepe jadi penentu lewat gol menit ke-12. Hingga peluit akhir, tak ada tambahan gol meski kedua tim saling balas serangan. Hasil ini jadi kemenangan pertama Pantai Gading atas Skotlandia dalam pertemuan resmi lintas generasi. Beda nasib dengan Pantai Gading, Norwegia justru gagal cetak gol. Duel uji coba di Stadion Ullevål Oslo berakhir tanpa pemenang setelah Norwegia dan Swiss bermain imbang 0-0. Meski tampil dengan duet Erling Haaland dan Alexander Sørloth sejak awal, Norwegia justru kalah dominan karena Swiss menguasai 55% bola dan lebih aktif menyerang. Ini jadi salah satu langkah-langkah di mana lini depan bertabur nama besar justru pulang tanpa kontribusi gol. Selain skor kacamata, hasil imbang juga dirasakan tim Belanda. Belanda ditahan imbang 1-1 oleh Ekuador dalam laga uji coba di Philips Stadion. The Orange unggul cepat lewat gol bunuh diri William Paco di menit ketiga, tapi situasi berubah drastis setelah Denzel Dumfries di kartu merah langsung di menit ke-12. Ekuador memanfaatkan momentum dengan menyamakan skor lewat penalti Enner Valencia di menit ke-24. Bermain dengan 10 orang, Belanda lebih banyak bertahan. Skor tetap 1-1 hingga peluit akhir. Belanda main bertahan, sedangkan Spanyol justru kesulitan membobol lawan. Spanyol bermain lebih menekan saat menghadapi Mesir dalam laga uji coba di Stadion RCDI, tapi duel berakhir tanpa gol. Peluang demi peluang datang lewat Lamine Yamal dan Dani Olmo hingga Rodri, namun tak ada yang berujung gol. Hasil ini jadi alarm kecil bagi Spanyol yang tampil dominan tapi tumbul, sementara Mesir menunjukkan pertahanan disiplin jelang Piala Dunia 2026. Spanyol tumbul, tapi Inggris justru harus dipermalukan tamu mereka. Jepang mencuri kemenangan 1-0 atas Inggris dalam laga uji coba di Stadion Wembley. Gol tunggal Karo Mitoma di menit ke-23 jadi pembeda dalam duel yang berjalan cukup ketat. Hasil ini jadi sinyal positif buat Jepang saat menghadapi tim-tim Eropa, sementara Inggris harus mengevaluasi kedalaman skuad mudanya. Kekalahan Inggris di Wembley tadi menyisakan duka bagi Pickford. Pertahanan Inggris yang biasanya rapat tiba-tiba jebol saat uji coba lawan Jepang. Baru babak pertama, Karo Mitoma sudah bikin Inggris tertinggal 0-1. Di balik momen itu, ada satu catatan yang ikut runtuh. Jordan Pickford akhirnya kebobolan lagi setelah 537 hari. Data dari laporan pertandingan menyebut, terakhir kali ia kebobolan itu Oktober 2024 lawan Yunani. Jebolnya gawang Pickford membuktikan Jepang kini mulai ancam Eropa. Awalnya tak banyak yang menganggap Jepang benar-benar ancaman saat menghadapi Inggris, tapi justru di Wembley mereka mencuri momen lewat kemenangan tipis 1-0 yang dicatat Squawka sebagai sejarah baru. Tim Asia pertama yang menaklukkan Inggris. Ini bukan kejutan tunggal. Jepang ternyata tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir melawan tim Eropa di waktu normal, termasuk menumbangkan Jerman dan Spanyol. Jepang bukan lagi sekedar kuda hitam, mereka sudah naik kelas jadi ancaman nyata di Piala Dunia.
Dari uji coba, mari intip sengitnya perebutan tiket dunia. Republik Ceko memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Denmark lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga extra time di Epet Arena, Praha. Pavel Schulz di menit ketiga membuka keunggulan cepat, lalu Joachim Andersen di menit ke-72 menyamakan kedudukan sebelum laga makin tegang. Thomas Soucek dan Ladislav Krejci membawa tuan rumah kembali unggul di babak ketambahan, tapi Kasper Hoek memaksa duel berlanjut ke penalti. Ini jadi momen langka. Ceko akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah absen 2 dekade. Selain Ceko, Turki juga mengakhiri penantian panjang mereka musim ini. Turki menang susah payah 1-0 atas Kosovo dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Pristina. Gol tunggal dicetak Kerem Aktürkoğlu di menit ke-55 yang memastikan keunggulan tim tamu di laga ketat minim peluang bersih. Hasil ini mengantar Turki lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka. Berbeda dengan Turki, duel Swedia kontra Polandia banjir gol. Swedia memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 usai menang susah payah 3-2 atas Polandia di Strawberry Arena. Anthony Elanga di menit ke-19 membuka pesta tuan rumah. Dibalas Nikola Zalewski di menit ke-33 sebelum Gustav Lagerbielke di menit ke-45 mengembalikan keunggulan jelang jeda. Babak kedua berjalan ketat. Carlos Swiderski di menit ke-55 kembali menyamakan skor. Viktor Gyökeres muncul di menit ke-88 untuk mengunci kemenangan. Hasil ini mengantar Swedia lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Polandia harus mengubur mimpi. Kekalahan Polandia dari Swedia tadi jadi pukulan telak Lewandowski. Sangat menyedihkan bagi Polandia dan bagi sepak bola. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia 2026 yang kemungkinan besar berarti kita baru saja melihat Robert Lewandowski di turnamen tersebut untuk terakhir kalinya. Pemain Polandia terhebat sepanjang masa, mesin pencetak gol, seorang legenda yang pantas mendapatkan satu penampilan terakhir di panggung terbesar. Tak ada lagi keajaiban Lewa di bawah sorotan lampu Piala Dunia. Bukan cuma Lewandowski, raksasa Italia pun ikut menangis terseduh. Italia harus menelan hasil pahit di playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah ditahan 1-1 oleh Bosnia di Bilino Bolje sebelum kalah 1-4 di adu penalti. Gol Moise Kean di menit ke-15 sempat membawa Italia unggul, tapi kartu merah Alessandro Bastoni di menit ke-40 mengubah arah laga. Bosnia menyamakan lewat Haris Tabakovic di menit ke-79. Skor tak berubah hingga extra time dan Italia benar-benar kehilangan kendali saat masuk fase tos-tosan. Hasil ini memastikan Italia kembali gagal tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Kegagalan penalti tadi memperpanjang mimpi buruk publik Azzurri. Italia kembali jatuh di momen yang paling menyakitkan setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Mereka tumbang dari Bosnia lewat adu penalti di playoff 2026. Kekalahan ini bukan sekedar hasil buruk, tapi cermin rapuhnya fondasi tim. Negara dengan 4 bintang kini tersesat tanpa arah, regenerasi tak jelas, keputusan tak konsisten, dan bukan lagi kebetulan, melainkan kegagalan sistemik yang dibiarkan terlalu lama. Saat Italia berduka, Bosnia justru sedang merayakan sejarah besar. Bosnia sukses menyingkirkan Italia lewat adu penalti dramatis dengan skor 4-1, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Dragons ini akhirnya kembali ke panggung dunia setelah 12 tahun absen. Dan kali ini mereka langsung memulangkan juara dunia 4 kali. Pada laga pembuka nanti, mereka akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada di Toronto. Setelah itu, tantangan berat menanti melawan Swiss dan Qatar di grup B. Malam ini, Sarajevo benar-benar bergemuruh. Kisah tim kuda hitam ini jelas jadi salah satu yang paling dinanti. Selesai urusan negara, bursa transfer mulai memanas lewat Lukeba. Situasi mulai berubah di RB Leipzig ketika Castello Lukeba merasa waktunya mencari tantangan baru. Bek 23 tahun itu sudah 3 musim jadi bagian penting, tapi kini klub justru membuka pintu negosiasi. Bahkan di bawah klausul 80 juta euro, nilainya disebut-sebut ada di kisaran 65-70 juta euro. Musim ini, Lukeba tetap konsisten dengan 25 laga, 1 gol, dan 1 assist. Namun keputusan akhir masih menunggu tawaran konkret. Jika Lukeba ingin cabut, Schlotterbeck justru memilih menahan diri.
Situasinya sempat terlihat beres, tapi mendadak berubah arah. Nico Schlotterbeck awalnya dikabarkan siap memperpanjang kontrak di Borussia Dortmund sampai 2031, bahkan dengan gaji yang bisa menjadikannya pemain termahal klub. Namun laporan Sky Sport Jerman menyebut negosiasi kembali ditahan setelah jeda internasional. Padahal Dortmund sudah percaya diri soal persetujuan akhir. Dengan kontrak masih sampai 2027, posisi klub sebenarnya belum terdesak. Saat Dortmund bimbang, Milan justru gerak cepat amankan talenta. AC Milan lagi sibuk menata masa depan, tapi langkahnya cukup berani. Mereka resmi mengumumkan perekrutan Andrej Kostic, striker kelahiran 2007 dari Partizan Belgrade lewat pernyataan klub. Transfer ini bernilai 3,5 juta euro dengan bonus yang bisa tembus 4,5 juta euro plus klausul jual kembali. Detail yang ikut dikonfirmasi dalam rilis resmi. Kostic tak langsung ke tim utama, melainkan masuk proyek Milan Futuro untuk pengembangan pemain muda. Tak mau kalah dengan Milan, Madrid juga sibuk berburu gelandang. Keinginan Enzo Fernandez tinggal di Madrid sempat bikin arah rumor bergerak liar, seolah Real Madrid sudah menyiapkan tempat. Tapi dari laporan jurnalis Yuri Picon, kenyataannya berbeda. Madrid memang sedang berburu gelandang, hanya saja Enzo dianggap terlalu mahal, mendekati 100 juta euro, ditambah kontraknya di Chelsea masih panjang sampai 2032. Situasi serupa juga terjadi pada Rodri dari Manchester City yang juga tak masuk rencana. Gagal incar Enzo, Madrid pilih bentengi pemain tengah mereka. Tekanan datang saat Real Madrid mulai digoda klub-klub Premier League yang mengincar Aurelien Tchouameni. Situasinya jelas, gelandang jangkar ini makin vital, tapi kontraknya belum cukup panjang untuk menahan godaan luar. Diario Sport menyebut Madrid langsung bergerak membuka pembicaraan perpanjangan hingga 2031. Langkah ini masuk akal setelah 41 penampilan solid musim ini di bawah Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa. Selain sektor tengah, tembok pertahanan Madrid juga sedang dipagari. Situasinya mulai sensitif ketika kontrak Antonio Rudiger belum juga diperpanjang, sementara klub-klub Eropa diam-diam mengintai. Real Madrid tak mau ambil resiko. Laporan Nicolas Kira menyebut manajemen siap membuka negosiasi untuk mengikat bek Jerman itu hingga 2027. Sejak datang, Rudiger bukan cuma pelengkap, dia jadi pusat ketenangan di lini belakang. Pengalaman dan karakternya sulit diganti. Madrid sibuk mengikat pemain, Barcelona justru terkendala gaji Rashford. Awalnya terlihat simpel, klausul 30 juta euro bukan angka yang menakutkan bagi Barcelona, tapi kenyataannya justru mentok di gaji. Laporan Diario Sport menyebut negosiasi Marcus Rashford kini ditunda karena beban finansial dan aturan FFP yang bikin manajemen ragu. Padahal sempat ada rencana kontrak panjang sampai 2030. Di saat yang sama, performanya menurun, ikut mengikis keyakinan. Barca pun mulai melirik opsi lebih muda seperti Jan Virgil dan Victor Munoz. Dari Spanyol, kita beralih ke Inggris. Awalnya, tak ada tanda-tanda panik di lini belakang AFC Bournemouth, tapi situasinya mulai berubah saat masa depan Marcos Senesi menggantung. Meski kontraknya masih panjang, laporan Rudy Galetti menyebut sang bek siap pergi gratis musim panas nanti. Minat datang dari banyak arah. Bahkan sejak Februari, Nicolas Kira sudah mengaitkannya dengan klub-klub seperti Juventus dan Barcelona. Dengan 4 assist musim ini, Senesi jelas bukan sekedar bek biasa. Di saat klub lain berhemat, Newcastle justru makin kaya raya. Sempat diragukan karena tak main di Eropa, Newcastle United justru menunjukkan arah berbeda. Dalam laporan keuangan hingga Juni 2025, klub ini mencatat pemasukan 335,3 juta pound sterling, naik 15 juta pound sterling dengan lonjakan komersial 44%. Mereka mengejut bisnis lewat retail internal dan fan zone Saint James Tag. Seperti disampaikan manajemen di lapangan, penantian 70 tahun berakhir dengan trofi domestik dan finish 5 besar cukup untuk tiket Liga Champions. Berbekal dana melimpah, tetangga Newcastle, Spurs resmi tunjuk pelatih. Tottenham lagi butuh arah setelah performa naik turun bikin posisi mereka tercecer di liga. Solusinya datang, Roberto De Zerbi resmi ditunjuk sebagai pelatih baru dengan kontrak jangka panjang. Ia langsung bicara soal fokus jangka pendek, naikin posisi di klasmen sambil bawa janji sepak bola menyerang. Rekam jejaknya bukan omong kosong, dari Sassuolo, Brighton and Hove Albion sampai Marseille. Gaya mainnya konsisten progresif, tapi di Spurs tantangannya berbeda. Ini bukan soal ide, melainkan kestabilan. De Zerbi datang ke Spurs, sedangkan Onana bawa pusing United.
Situasi Manchester United mendadak rumit saat Andre Onana bersiap pulang dari masa pinjaman di Trabzonspor. Awalnya, gajinya dipangkas karena United absen dari kompetisi Eropa, tapi kini, seperti dilaporkan ESPN, posisi 3 besar di Premier League bikin bayarannya melonjak lagi. Di sisi lain, Saint Lamans justru tampil meyakinkan dan siap jadi pilihan utama musim depan. Onana pun ingin ikut pramusim dan bersaing, tapi kenaikan gaji membuat opsi menjualnya makin berat. 28 berita sudah kita bahas semua. Pastikan kalian gak ketinggalan berita besok dengan cara klik subscribe. Saya pamit. Terima kasih Soccer Mania.